Sob, kita ulas sedikit lagi ya Tokyo Revengers manga chapter 221. Dalam manga tersebut, penerawangan Takemichi benar-benar terjadi. Sekelompok orang dari Rokuhara Tandai datang untuk menghabisi Senju. Salah satu mereka membawa senjata api. Takemichi yang sudah tahu apa yang akan terjadi pada Senju mencoba menyelamatkan pemimpin dari Brahman itu. Takemichi pun berhasil menyelamatkan Senju dari kematian. Di saat yang bersamaan, Draken muncul dan menendang senjata api yang dipegang oleh salah seorang dari anggota Rokuhara Tandai itu. Namun tiba-tiba suara tembakan dari kejauhan terdengar. Kali ini tembakan mengincar tubuh Draken. Pada chapter kali ini, sosok yang sudah lama tak muncul kini diperlihatkan. Dalam cuaca guyuran hujan yang deras di kota Tokyo, Maiki tampak sedang memandangi hujan di balik jendela gunung. Maiki ternyata ditemani oleh Koko yang sedang duduk di depan laptop dan tampak sedang mengerjakan sesuatu. Koko yang melihat Maiki termenung lantas bertanya, "Apa yang kau lakukan, bos?" kata Koko kepada Maiki. "Hujan ini sangat deras, aku punya firasat buruk tentang malam ini," jawab Maiki. Kembali ke festival Tanabata, bunyi suara tembakan terdengar ke seluruh penjuru festival. Meski sedang diguyur hujan, namun suara tembakan itu terdengar jelas oleh orang-orang yang berada di festival. Bahkan sebagian besar orang yang berada di festival panik dan mencoba melarikan diri usai mendengar suara tembakan. Draken yang datang menyelamatkan Takemichi bertanya kepada temannya itu apakah baik-baik saja. Takemichi hanya bisa diam dan tak percaya dengan kehadiran Draken yang tiba-tiba. Sementara anggota Rokuhara yang berjumlah 4 orang seketika kabur setelah melihat kehadiran Draken. Takemichi, Senju, dan Draken pun membiarkan mereka kabur. Takemichi dan Senju mengucapkan terima kasih kepada Draken. Sementara Draken tampak kesal dan menendang sepucuk senjata api milik mereka yang tertinggal. Mereka terlihat senang menyerang dengan senjata berbahaya semacam ini, ungkap Draken kesal. Sementara Takemichi terlihat mengkhawatirkan kondisi Senju. Ia pun lantas menanyakan kondisi Senju. "Senju, apa kau terluka?" tanya Takemichi. "Tidak," kata Senju dengan tatapan kosong. Takemichi lalu bertanya kepada Draken. Nampaknya ia penasaran kenapa Draken tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. "Tapi Draken, kenapa kau bisa berada di sini?" tanya Takemichi. "Inui mendengar jika ada orang yang akan menyerangmu pada malam ini, Takemichi. Untuk itulah aku datang ke taman hiburan ini," jawab Draken. Takemichi lantas kembali bertanya, apakah orang-orang yang menyerangnya berniat untuk membunuhnya? "Ya, mereka adalah anggota Rokuhara Tandai," jawab Draken. "Ayolah, seharusnya kau itu juga tahu jika sekarang kau memiliki julukan yang sangatlah ditakuti di sini. Orang-orang seperti mereka pasti ketakutan dan kencing di celana ketika mendengar orang sepertimu bergabung dengan geng Brahman," sambung Draken sambil tersenyum. Draken pun menjelaskan kepada Takemichi jika perang 3 dewa bukanlah sekedar pertarungan para berandalan saja, tetapi juga ada bisnis kotor dan berbagai perusahaan terlibat di dalamnya. Takemichi pun langsung penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Draken mengatakan bahwa Mickey pasti mengetahui kalau ini akan terjadi. Takemichi lalu meminta kepada Draken dan Senju untuk menjaga sebuah rahasia. Takemichi mengatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan menerawang masa depan. Draken cukup terkejut dengan pengakuan Takemichi. Lantas Takemichi pun mengatakan bahwa melalui penerawangannya seharusnya Senju mati di sini karena telah melindunginya dari serangan. Namun Takemichi bisa mencegah hal itu terjadi. Senju pun terkejut. Lalu Takemichi mengucapkan terima kasih kepada Draken karena sudah berhasil mengubah satu masa depan. Draken pun tersenyum mendengarnya. Senju kemudian mengingatkan kepada Takemichi dan Draken untuk segera lari dari tempat itu sebelum ada masalah datang. Namun tidak dengan Draken yang masih berdiri tegak di tempat semula. Takemichi lantas memanggil Draken, namun Draken lantas mengucapkan sebuah pesan kepada Takemichi dan memintanya untuk disampaikan kepada Maiki. "Takemichi, sampaikan ini kepada Maiki, jangan terlalu banyak menyebabkan masalah," teriak Draken. "Apa yang kau bicarakan, Draken? Katakan sendiri kepadanya," jawab Takemichi. Tiba-tiba suara tembakan dari kejauhan terdengar dan kali ini mengenai Draken. Mantan wakil ketua Toman itu pun langsung tersungkur ke tanah dan terlihat ada 3 luka tembakan di perutnya. "Aku telah melakukan semua yang aku bisa," kata Draken dalam keadaan sekarat. Lantas, bagaimana nasib Draken selanjutnya? Akankah Draken bisa selamat dalam kondisi saat ini?